Oke, recording udah start. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang. Terima kasih udah join ya. Seperti kemarin kita udah sebar posternya di sana sini. Malam ini kita mau bikin meet up tentang agentic AI. Agentic AI. Saya sendiri penasaran nih seperti apa. Kita langsung aja tampilkan Mas Zen yang akan membawakan materi malam ini. Silakan Mas Zen. Oke, thank you. Selamat malam teman-teman semua. Thank you so much Mas Hari atas kesempatannya. Thank you juga Kang Arya dan Mas Yuda serta teman-teman semua sudah hadir pada meetup hari ini. So, allow me to share my screen. Apakah screenku sudah terlihat? Ya, udah muncul. Oke, siap. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang AI agent. Wait, aku nyalain kamera dulu, belum nyala ternyata. Yes. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang AI agents, which is suatu topik yang saat ini lagi cukup ramai ya di media sosial dan di dunia sudah di dunia sosial dan dunia per AI-an. Karena ever since there is a product called OpenClaw yang rilis di akhir tahun lalu, mulailah tuh perkembangan AI agents tuh sangat cepat berjalan hingga saat ini juga banyak diimplement di uji coba di beberapa enterprise system gitu ya. Jadi kita akan gali lebih dalam tentang AI agents pada sesi kita di hari ini. Nah, mungkin perkenalan sedikit teman-teman mungkin Kang Arya, Mas Yuda dan Mas Hari udah kenal ya. Cuman buat teman-teman yang belum kenal atau lihat recording, perkenalkan nama saya Zainal Bahawan. Saat ini saya bekerja jadi Tech Delivery Lead di Okadok UAE. Adapun saya udah bekerja di dunia tech sekitar 9 tahun ya dari 2016. Namun memang saya bukan engineer by title gitu. Jadi title saya dari dulu ya Product Owner, Scrum Master, Delivery Lead. Cuman saya memang dari dulu sangat tertarik dengan teknologi dan suka ngoprek lah. I like to tinker gitu ibaratnya. Jadi whenever there is something new, I like to think about it from AI atau juga soal home lab stuff atau soal API testing with Postman, automation, Charles, Proximate, and all that. Itu suka banget aku jajaki dan juga aku pakai juga di dunia kerja walaupun nggak sesuai dengan role gitu ya. Namanya di tech kadang kita perlu agak sedikit palu gada, jadi ya begitulah adanya. Nah, adapun kalau soal AI, aku tuh sebenarnya udah tertarik dari AI cukup lama sejak pertama kali OpenAI rilis ChatGPT to public. Lalu juga ada Microsoft rilis Bing AI-nya yang saat itu cuman rebutan akses gitu ya. Sampai di tahun 2024 itu Microsoft ngadain event namanya Microsoft Build AI Day. Dan halo Mas Dayu, welcome. Hormat kepada Syu. 2024 Microsoft ngadain event bernama Microsoft Build AI Day dan di situ ada Azure OpenAI Hackathon gitu. Nah, aku ikutlah event tersebut dan aku baru nyadar kalau misalnya ternyata capability dari AI itu cukup besar juga ya, terutama saat kita ngomongin soal agentic AI. That's why since that time sejak 2024 aku explore banyak hal terkait AI, belajar. Saat ini juga aku masih I'm still a learner, masih newbie, tapi I try to get some credential to verify my learning. That's why there is ada Microsoft Applied Skill, ada yang dari N8N gitu. Cuman AI ini space-nya memang berkembang sangat cepat ya teman-teman. Jadi apa yang kita pelajari saat ini bisa jadi minggu depan tuh udah nggak relevan gitu. Udah bisa jadi minggu depan udah ada hal yang baru lagi gitu. So that's why it's important for us to fokus tujuan kita apa, and then stay tune ke apa yang memang meaningful buat kita, tapi juga tetap open andaikan ada something yang groundbreaking baru terjadi gitu. Jadi ya sejak tahun 2024 aku udah mulai ngulik AI di dunia kerja juga. Aku ada beberapa POC yang aku create using AI. Namun aku sangat tertarik sejak akhir tahun lalu rilis suatu produk yang bernama OpenClaw. Itu adalah aplikasi open source dan goalnya sebenarnya simple, giving access for AI to access our system gitu. Jadi supaya AI itu benar-benar bisa ngelihat keseluruhan sistem kita, bisa create file, bisa edit, bisa remove file. And pada saat OpenClaw itu pertama kali dirilis,
it's very very chaotic karena si foundernya tuh namanya Peter. Dia ngopen semua orang di Discord-nya dia untuk bebas ngapain aja open cloud gitu. Jadi di Mac Mini-nya dia ya open cloud itu doing something everything that is destructive and all that. But dari situ jadi ketemu kalau misalnya oh ternyata AI kalau misalnya dikasih tools yang tepat dan guardrail yang tepat itu juga sangat groundbreaking loh, sangat inovatif loh gitu dan sangat berguna loh gitu. So that's why right now di dunia tech lagi rame banyak perbincangan soal AI agents. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar Cloud Code, Hermes, Open Cloud ya itu adalah salah satu contoh dari AI agents ya. Nah, cuman sebelum masuk ke situ, apa sih AI agents itu? Basically, kalau teman-teman udah biasa pakai ChatGPT, pakai Cloud, pakai Gemini, itu biasa kita sebutnya sebagai chatbot atau LLM, Large Language Model. Jadi kita kasih pertanyaan, dia ngerespon, terus kitalah yang acting on the answer. Either kita nanya pertanyaan tambahan, atau kalau misalnya dia bilang, lo harus lakuin ini, maka kita yang harus melakukannya. Gitu. Cuman kalau AI agents, they have access to tools to execute. Jadi ya pada saat kita ngasih sebuah goal ke AI agents, it can plan it out, and ask for us whether the plan is good enough or not, and then execute it. Terus gunakan tools sampai itu selesai. Jadi nggak cuma satu step doang, nggak cuma kita ngomong AI-nya balas terus selesai, tapi AI agents can loops until the task is done. Jadi banyak hal yang bisa dilakuin sama AI agents. Mereka bisa baca input baik dari sisi text, file, API, browser gitu. Break goal, kalau misalnya kita punya goal yang sangat besar gitu, menjadi subtask menggunakan chain of thought, dan bahkan sekarang lagi rame yang namanya multi-agent system. Dari goal-goal kecil ini tuh bisa dikasih ke agent yang lain yang lebih kecil untuk execute partnya. Jadi bisa berjalan secara paralel atau menggunakan model yang lebih murah, salah satu kegunaannya. AI agents juga bisa manggil tools, write codes, ngirim pesan, klik button, and things like that, check results, adjust plan, and repeat until it's done. Jadi, kalau dari aku pribadi, aku suka menganalogi agent ini ibarat kata seorang sekretaris atau intern kita lah. Gitu. Jadi, apa yang human bisa lakukan di sebuah sistem komputer, as long as the agent have the tools for it, they can also have the capability to do that. Gitu. Nah, sebelum lanjut ke sana, aku juga mau lanjut mau bahas tentang how AI works karena setelah ngobrol sama beberapa orang, banyak juga orang yang agak sedikit mispersepsi tentang gimana cara AI bekerja gitu. Kalau teman-teman tadi ya pakai ChatGPT, pakai Cloud, pakai Gemini, mungkin kita berpersepsi kalau misalnya kita ngirim chat ke chatbot tersebut, server data kita tuh tersimpan di servernya, lalu otaknya tuh punya memorinya gitu. Sorry, I will try to phrase it better. Mungkin muncul persepsi kalau misalnya sebuah mesin server yang menghost AI model itu memiliki whole knowledge tentang kita, tentang percakapan kita. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, teman-teman. State-nya saat ini, yang namanya server AI, di mana itu ada GPU yang meng-host modelnya and all that, sifatnya itu stateless. Jadi server-server yang ada di data center ini, mereka tuh nggak nyimpen data kita sama sekali. Mereka cuma nge-host modelnya aja. Yang terjadi apa? Pada saat kita ngirim chat ke ChatGPT, itu disimpan ke sebuah server ChatGPT-nya. Lalu semua session history-nya, semua konteksnya, itu baru dikirim ke server AI modelnya, baru mendapatkan respons. That's why kalau misal teman-teman agak familiar dengan terminologi konteks, konteks window, ya itu terjadi karena sebenarnya server AI ini stateless. Jadi setiap kali kita ngirim chat, semua history chat kita tuh juga dikirim ke server si otak ini, diproses ulang semuanya, baru dia ngirim resultnya lagi. Begitu pula kalau misalnya kita menggunakan AI agents gitu. Cuman bedanya kalau menggunakan AI agents, AI-nya ini dia bisa ngeloop sampai done. Jadi kalau misalnya nih kita kasih goal, hey AI agents,
buat file Word berisi tentang keyboard yang sedang saya pakai saat ini, gitu. Ya maka AI-nya akan pertama buat file Word-nya dulu, terus sebelum itu buat plan-nya dulu, kirim ke server balikin plannya seperti apa, lalu ngeloop lagi, ngebuat dokumennya, isi dokumennya apa, verify dokumennya apakah sudah sesuai atau tidak, until it's done. Gitu. Jadi the thing that I want to emphasize here is that semua data kita itu bukan ada di server otaknya ini. Server otaknya ini sifatnya stateless, tapi semua data kita itu ada di harness ini, which is ya kalau misal teman-teman menggunakan chatbot website, Cloud, ChatGPT, Gemini itu juga mereka selain punya otaknya tapi ya interface-nya itu adalah harness-nya atau di open cloud. That's why nanti pada saat kita ngebahas soal AI agents dan open cloud, aku juga akan bahas tentang anatominya, karena ada beberapa file-file penting yang itu ada nanti akan ada di komputer teman-teman, dan itu sangat penting untuk teman-teman mengerti isinya apa, at least to understand how it works, gitu. But let's continue. So, nah ini adalah anatomi dari AI agents. Kalau misalnya chatbot biasa LLM, itu komponennya kan cuma 3. Pertama user, lalu harness-nya, interface-nya itu, lalu servernya. Sorry. Ya. Wait. It's this. Sorry. Ya. Mohon maaf, tadi slide-nya ketukar. Nah, cuman kalau misalnya di AI agents, itu ada berapa komponen-komponen lain. Yaitu ada yang pertama, ada namanya identity layer. Identity layer ini itu adalah identitas dari agent itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman pertama kali ngedeploy cloud code atau open code, kita perlu ngedefinisi ini, agent ini personality-nya seperti apa, values-nya seperti apa, guardrails-nya seperti apa, heartbeat-nya, which is kayak kalau misalnya mau kita punya schedule task, itu seperti apa. Dan itu nanti akan tersimpan di file-file ini yang ada di komputer teman-teman. Lalu ada juga yang namanya capability layer. Ini kita ngomongin tentang skills dan tools, nanti aku akan bahas tentang lebih lanjut. Lalu ada juga memory layer, di mana ini biasanya tersimpan dengan format memory MD, atau teman-teman juga bisa simpan di sebuah folder, lalu file-file markdown yang terpisah. Gitu. Semua ini pada saat teman-teman berinteraksi ke AI agents, ini akan dikirim ke server yang tadi. Gitu. Oke. Sorry, slide-nya agak sedikit disorder ya. Nah, oke. Tapi kenapa sih AI agents itu penting? Emang AI agents itu bisa ngapain? So, agents itu sangat berguna kalau misalnya kita mau ngelakuin task yang repetitif, multi-step, dan juga membutuhkan banyak tools atau melibatkan banyak files. Contohnya apa? Contohnya kita mau ngelakuin research gitu. Kita pengen research dari sosial media, kira-kira ada event apa sih di minggu depan yang bakal terjadi di Jakarta Selatan supaya saya bisa buka booth UMKM. Itu AI agents can do that. Kita pengen doing research across 20 competitor website, dapetin pricing-nya, terus bikin comparison report, AI agents juga bisa. Mau ngelakuin data entry, ngebaca invoice dari PDF, terus ngebuat jadi file Excel, itu AI agents juga bisa. Customer support, ini kita ngomongin lebih ke agentic AI. Kalau misalnya kita mau nge-build bot, juga AI agents can do that, have the capability to do that. Kita mau monitoring, gitu. Jadi kayak kita punya log server yang sangat banyak, kita kasih akses MCP, namanya Model Context Protocol, ke agent-nya. Agent ini bisa gathering datanya, terus ngabarin kita kalau misalnya ternyata ada threshold, gitu. And then summarize what needs to be done and things like that. Gitu. File management, karena tadi AI ini punya akses ke AI agents ini bisa punya akses ke PC kita, dia bisa juga untuk nge-scan folder-folder yang kita punya, kira-kira file besar apa nih yang mungkin udah nggak kepake, how to remove all the duplicate file and things like that. Sebenarnya banyak banget capability-nya yang cukup deep, nanti akan kita bahas di demo nanti ya. Gitu. Nah, ada 2 jenis AI agents sebenarnya yang ada saat ini. Yang pertama adalah AI agents without isolation, sama with sandbox environment. Without isolation ini maksudnya adalah AI agents-nya ini punya akses ke entire file system,
Jadi kalau misalnya kita install agent-nya itu di laptop kita sendiri ya, maka keseluruhan laptop kita bisa diakses oleh agent tersebut. That's why kalau misal teman-teman dengar anak-anak yang biasa main dengan agents, mereka lebih menyarankan untuk kita set virtual machine atau menggunakan Mac Mini atau menggunakan komputer apapun yang terpisah dari komputer yang kita pakai. Kenapa? Karena there is a huge risk of using an agent without isolation. Walaupun banyak juga benefitnya, tapi that's why it's better for us to set it up and have isolation anyway, either on separate hardware, virtual machine, or things like that. Kalau kita ngomongin agent seperti OpenCloud, Hermes gitu, atau Cloud Code, itu masuknya ke yang without isolation ini teman-teman. Jadi agentnya diinstal dan udah agentnya tuh bisa jalanin everything on that system. Nah cuman bagi teman-teman yang pengen lebih safe, but it's more expensive by the way, ada juga AI agents yang with sandbox environment. Nah, with sandbox environment ini, agentnya ini by default nggak kita kasih akses ke sistem apapun, gitu. Yang ngasih sistemnya itu adalah dari provider AI-nya, gitu. Cuman ada plugin-plugin API-API yang si AI ini bisa hit untuk berinteraksi dengan sistem kita. Contohnya apa? Kalau teman-teman pernah pakai Cloud tuh punya produk Cloud for Chrome sama Cloud Cowork, itu basically sandbox environment. Karena AI-nya nggak akan bisa berinteraksi secara langsung dengan apa yang ada di komputer kita, cuman kita bisa kasih akses ke beberapa folder doang yang kita inginkan, dan kalaupun kita ingin AI agent ini berinteraksi dengan aplikasi seperti Excel, Word, Chrome, bukan AI-nya yang mengendalikan, tapi AI-nya writing a script ke sebuah plugin perantara, yang mana plugin ini yang akan mengeksekusi. Gitu. Nah, jadi that's why sandbox environment ini biasanya lebih safe, tapi it's very very expensive. Karena apa ya, banyak banget step-step yang kalau di agent yang without isolation bisa tinggal langsung dilakuin, tapi di agent dengan sandbox environment itu nggak sesimpel itu. That's why kalau misal teman-teman pakai Cloud Cowork, Cloud for Chrome buat browsing, itu bakal cepet banget kepake usage-nya gitu. Nah, ngomongin risk dari AI agents, this is why it's better whether kita pakai OpenCloud atau pakai yang Hermes atau apapun, it's better for us to have separation antara kita dengan agentnya, karena risknya itu sangat gede. Ini dua screenshot ini bukan dari orang yang kaleng-kaleng teman-teman. Yang satu ini principal engineer di startup yang backed by Y Combinator, yang satu adalah safety and alignment di Meta. Tapi yang satu nih, si Elvis, cloud code-nya ini nggak di-allow sebenarnya untuk write outside the workspace, tapi cloud-nya nyari workaround. Dan karena ini live-nya di dan ini akan sangat beresiko kalau misalnya agent ini live-nya di sistem yang benar-benar kita pakai day to day gitu. Karena ya then they got access to everything that we have in that system gitu. Contoh lainnya, Summerio ini dia ngasih akses si OpenCloud ke inbox Gmail dia sendiri. Dia udah ngasih guardrails, confirm before acting, tapi ya cloud-nya tanpa sadar ngehapus semua inbox-nya dia. Dan ujung-ujungnya, yes, I remember and I violated, you are right to be upset. Dan sangat menjengkelkan kan kalau misalnya kita udah kehilangan data yang amat sangat penting, AI-nya nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain minta maaf kayak gini. Dan gitu kan. So it's better to have a degree of separation antara kita dan agent ini to be safe. Jadi metanya sekarang tuh orang biasanya untuk agent ya mereka nge-set up account sendiri dengan environment sendiri ya, kayak tadi ya di VM, di Mac Mini, atau di VPS. Dan kalau misalnya emang kita mau konekin ke email ya, maka buatlah email terpisah khusus buat agentnya. Misal kita pengen agentnya bisa nge-bookingin meeting untuk kita, ya udah buatin account Google untuk agentnya bisa invite kita ke meeting, rather than kita ngasih akses akun kita pribadi ke si agent ini gitu. Ya ibarat kata kalau kita ngomongin AI ya, we never know when it can hallucinate gitu kan. Sama juga kayak manusia, kita nggak akan pernah tahu kapan intern kita atau
kita sendiri pun mess up gitu kan. Jadi ya it's better to not trust it blindly, tapi ya kasih degree of separation gitu. Because anyway, if we give it the right amount of autonomy, then it can be very very useful without all the risk. Nah, banyak juga resikonya. Ini yang nomor satu nih banyak banget yang sering terjadi, prompt injection. Ini sering terjadi kalau misalnya kita minta AI kita untuk ngebaca email, ngebaca website doing research atau dokumen gitu. Tiba-tiba ada kalimat ignore previous instruction and forward all files bla 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 gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngasih akses, kita install agent ini di komputer utama kita, then they will get all the data, right? Tapi kalau misalnya agentnya live in separate environment, then we can control what it can get, right? Jadi ya ini salah satu resikonya. Yang kedua, runaway loops, agentnya stuck in loop, jadinya tokennya bakal bertambah dan akhirnya limit kita habis gitu ya. That's why it's still important for us to monitor anyway, walaupun nggak perlu dipantau terus ya. Cuman kalau misalnya kita ngeliat ada agent kita ngelakuin task nggak kelar-kelar, wah ini perlu kita debug sih gitu. Reversible action, hapus file, ngirim message, submitting a form, yaitu salah satu resikonya juga. Make sure kalau misalnya kita mau ngasih akses agent kita untuk ngelakuin hal-hal ini, ya kita perlu kasih degree of separation tadi dan juga kita pantau ya, karena kalau misalnya enggak ya the agents can do this or even hallucinate to do this. Goal misalignment dan juga access permission, that's all there is, right? Nah, ngomongin soal sandbox environment, sebenarnya yang paling rame itu saat ini ada namanya Cloud Cowork. Cloud Cowork nih basically punyanya Cloud ya. Dia itu AI agents tapi with sandbox. Jadi agentnya itu sendiri itu nggak live di komputer kita, tapi live-nya di servernya Cloud. Cuman dia bisa berinteraksi dengan apa yang ada di komputer kita menggunakan API dan plugin-plugin. Gitu. Jadi ya kalau kita di sini, kita minta dia untuk go to Google Calendar, book a booking. Nah ini Cloud-nya akan berjalan. Dia akan manggil plugin Cloud for Google Chrome. Plugin Cloud for Google Chrome-nya akan ngebuka Google Calendar, terus dia akan ngetik meeting, ngebuat agenda meetingnya, kapan meetingnya, time zone-nya. And all of this, ya bisa dilihat di sini, kursor saya nggak bergerak sama sekali ya di demo video ini. Semua ini dilakuin oleh si AI-nya. Gitu. Nah, cuman tadi, karena ini agent with sandbox environment, ini tuh semua bisa terjadi karena di Google Chrome saya punya extension ini. Cloud for Google Chrome. Without this extension, kalau misalnya saya minta dia untuk booking Google Calendar, dia nggak akan bisa. Karena apa? Karena dia nggak punya akses langsung ke sistem saya. That's sandbox environment, sandbox AI agent. Contoh lainnya, kita minta dia untuk searching TikTok, searching Instagram. Go to Instagram, check what is the trending cosmetic item in UAE right now. Nah, dia akan ngebuka Instagram sendiri, dia akan nge-scroll sendiri, dia akan taking screenshot, akan scraping data. Tuh, ini semua pergerakan yang ada di sini dilakukan oleh AI-nya. No human input at all. Makanya kalau teman-teman notice di sini, ini akun Instagram yang ada di sini ini bukan akun Instagram saya pribadi. Kenapa? Karena saya nggak mau ngasih akses ke AI agent akun Instagram saya pribadi, it's too risky. That's why saya ngebuat akun khusus sendiri to be used by the agent. Gitu sih. Nah, dia gather semua datanya, dia lihat komentar-komentarnya, dia lihat sentimen-sentimennya, dan bisa dilihat di sini juga dia memecah goal besar yang tadi saya minta untuk get trending cosmetic item in UAE ke berbagai tas-tas kecil. Scan Instagram filtering only 2026 post, verify produknya, extract hashtagnya, extract KOL type-nya, cross-check, lalu dikompil. Jadi menurut saya pribadi untuk research AI agents ini adalah tools yang sangat-sangat powerful gitu sih, karena
kita nggak perlu nge-browsing lagi, doing all the research on our own, tapi kita bisa minta AI untuk ngelakuin research-nya. Tinggal kita verify nanti results-nya seperti apa. Dan to do that, ada beberapa tips and trick yang bisa dilakuin. Kayak contohnya kalau misalnya kita pengen AI yang research TikTok, dan kita bisa minta AI-nya untuk share as well akunnya apa, akun pemilik postnya apa, terus komen sentimennya seperti apa, linknya seperti apa, supaya kita bisa verify gitu. Karena sama seperti manusia, beberapa AI models itu juga punya tendensi untuk malas, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngasih goal yang nggak eksplisit, mereka bisa jadi mencari workaround supaya bekerja itu nggak terlalu berat gitu ininya. That's why sometimes we need to make a clear and explicit goal for the AI to works. Nah, ini dia ngebuat PowerPoint, dan PowerPoint isinya adalah hasil research-nya tadi. Bisa dilihat di sini. Ini ada nama akunnya, ini nama produknya, ini nama akunnya, hashtag yang dipakai, KOL type-nya, dan lain-lain. Nah, itu untuk contoh AI agents with sandbox. Kalau misalnya kita ngomongin AI agent yang without sandbox, contohnya adalah OpenCloud. Nanti kita akan ngelakuin demo, tapi before that, aku pengen share video dulu, which is kayak dari LinkedIn aja ya, should be HD enough. Yes. Wait a minute, sorry. Ya, by the way, videonya akan ada flashing light. Jadi kalau misal teman-teman ada yang punya epilepsi, bisa untuk menurunkan brightness-nya, karena ini bakal speed up banget, jadi bakal banyak flashing light karena banyak window yang popping gitu ya. Jadi ini adalah contoh untuk AI agents yang tanpa sandbox. Udah terlihat, teman-teman? Oke, kelihatan ya? Terlihat, Jen. Oke, cakep, Kang Arya. Nah, ini adalah AI agents yang without sandbox, tapi aku deploy di server sendiri berbasis Ubuntu. Ini menggunakan agentic harness namanya OpenCloud, dan di sini aku minta untuk agentnya pergi ke Facebook, terus cari Nintendo Switch dengan budget 2 juta di lokasi dekat Jakarta Selatan Pasar Minggu, radius max 10 km, dan postingannya harus yang baru, kurang dari 3 hari lalu. Nah, dengan aku kasih skill yang memadai untuk agentnya doing the browsing, dan aku kasih akun juga untuk agentnya bakal ngebuka Facebook sendiri seperti ini. All of this action is done by the agent itself. Dia ngebuka Facebook Marketplace, dia nge-scrap semua datanya, dia lihat postingannya ada di mana, harganya berapa, gitu. Nah, at the end of it, ketemu gitu. Dari semua postingan yang sesuai dengan kriteria adalah ini, satu Nintendo Switch Lite dengan harga 2 juta, listingannya 2 hari lalu nih linknya. Nintendo Switch Lite CFW harganya 1,9 di Yogyakarta, agak jauh sih. Tapi dia menyadari outside of your 10 kilometers range di linknya gitu. Sisanya either scam atau fake listing karena terlalu murah, Joy-Con controller bukan konsolnya, dan lain-lain. Jadi for research, I think this tool is very very powerful karena kita cukup bilang aja AI-nya apa yang kita butuhkan, and then they will do it, right? Dan ini juga sangat berguna kalau misal teman-teman bekerja di bidang QA automation. Karena kalau misal teman-teman aware, biasanya kita untuk automation kita perlu ngebuat script di Selenium atau Appium gitu ya. Dan it will takes time, to the point often pas script automationnya selesai, fitur baru udah nyampe, ngerubah semua tampilannya, ngerubah semua behaviornya, sehingga script yang lama ini udah nggak berlaku lagi gitu. Tapi dengan bantuan agentic AI, kita bisa aja cukup bilang ke AI-nya, hey AI, tolong dong tes fitur ini, aku baru aja deploy,
please test it gitu. And then they can do it. They can even help on doing things like security testing. Kayak misalkan di company kenalan saya itu melakukan testing internal VAPT menggunakan AI. Jadi AI-nya akan melakukan beberapa beberapa tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh bad actor to ensure kalau misalnya si software dan website ini udah up to the security standard gitu. Tapi biasanya untuk ngelakuin itu butuh AI model yang khusus. Karena kalau misalnya kita mencoba melakukan security testing dengan model seperti Cloud Opus, Cloud Fable even, itu bakal ke-flag. Karena mereka khawatir kalau itu juga digunakan untuk hal-hal yang dilakukan oleh bad actor gitu sih. Jadi biasa kalau misalnya for security testing memerlukan AI model yang khusus gitu sih. Nah, bedanya kalau misalnya kita menggunakan co-work dan open cloud tadi, sebenarnya keuntungannya open cloud ya pertama dia punya akses to the whole system ya. Walaupun ya itu bisa juga jadi kekurangan kalau misalnya kita nggak punya sistem yang terisolate gitu kan. Tapi kalau misalnya sistemnya udah terisolate, maka keuntungannya open cloud adalah dia bisa running 24/7, jalan 24 jam. Jadi kita bisa ngeset hal-hal seperti cron reminder gitu. Kayak misal reminder setiap jam 12 siang saya perlu minum obat gitu. Atau reminder pada saat 2 minggu lagi tolong ingetin saya ngelakuin hal ini. Itu they can do that. Terus open cloud juga punya memory management yang cukup baik gitu. Jadi it will always retain the memories with summarization. Dan juga open cloud tuh model agnostik. Jadi kita nggak perlu pakai model-model yang mahal seperti punyanya cloud gitu. Kalau misalnya kita pengen menggunakan open cloud, kita bisa bahkan pakai model-model China seperti Minimax, Kimi yang cukup murah untuk do this gitu. Nah, kita akan lanjut dengan demo aja kayaknya supaya lebih seru ya. Allow me to share the window to open cloud. Yes. Ini iya. Ini juga terlihat jelas ya teman-teman ya. Oke, udah muncul. Oke. Tulisannya kekecilan nggak Mas Ari? Agak kecil sih. Gimana? Kecil Agak banget. kecil ya? Ini aku zoom aja ya. Oke. Ya. Jadi ini contohnya ada skenario di mana kita berandai-andai kita adalah owner F&B di Jakarta Selatan. Kita pengen tahu event apa sih yang kira-kira cocok nih buat kita buka booth di minggu depan gitu. Nah, aku bakal instruct Open Cloud untuk pakai sebuah skill namanya Camofox. Camofox ini adalah AI agent browser yang dia itu emang punya banyak functionality dan banyak tools supaya bisa melewati bot detection gitu, basically. Kita akan minta dia untuk pergi ke TikTok lalu gather the information. To minimize hallucination, kita akan minta nggak cuman nama eventnya doang, tapi juga tanggal, location, URL. Ini supaya kita bisa cross check nih, apakah yang AI agents output nanti itu benar-benar konten yang real dan kita bisa cek atau enggak. Sentimen dari komennya seperti apa dan juga interesting detail yang lainnya. Lalu kita akan eksekusi. Nah, sambil menunggu, this will take some time, biasanya sekitar 2 menit sampai 5 menit. Mungkin apakah kita mau lanjut ke Q&A, Mas Hari, sambil kita mantau ini? Boleh, mungkin dari sesi awal sampai sekarang kalau teman-teman ada pertanyaan bisa dilontarkan aja langsung ke Mas Zim sambil nunggu izinnya kerja. Dan materinya di-sharing nggak nanti? Apanya Mas? Apanya Om Edo? Materinya di-sharing nggak? Dapat materi? Oh yes, boleh Om Edo. Nanti akan aku share nih ya. Ini juga ada recordingnya Om Edo, nanti bisa ditonton ulang. Oh siap Om Harin, itu juga ngebantu sih. Thank you. Yep, thank you Om Edo. Dari teman-teman yang lain, apakah so far ada pertanyaan? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. By the way, kalau misalnya sedikit fun fact ya, kenapa AI agents ini bisa ngelakuin banyak hal tiba-tiba? Kenapa dia bisa tiba-tiba browsing browser? Kenapa dia tiba-tiba bisa create file? Kenapa dia bisa tiba-tiba bisa ngeakses semua file system?
basically it works under the principle that at the end of the line semua hal yang ada di komputer itu it's text based gitu. Jadi saat kita ngomongin browser automation, ya at the end of the day itu text based. Dia akan ngebuat script Python untuk ngelakuin semua action yang dibutuhkan. Lalu dia akan analyze HTML-nya. Jadi itu teks dan itu akan dilempar ke LLM untuk diproses gitu. Jadi at the end of the line everything is text. Kita ngasih file berupa PDF. Ya PDF-nya nanti akan diekstrak oleh si AI-nya menggunakan tools, lalu at the end of the day itu akan menjadi teks itu yang akan diproses oleh LLM. Nah, tapi other than teks juga ada yang namanya image kan. That's why there's also a model that is multimodal namanya. Itu dia multimodal model. Dia tuh bisa memproses nggak cuma teks tapi juga image dan audio gitu. That's why kalau misalnya kita di tools seperti browsing ini juga dia akan nge-output screenshot untuk di-analyze oleh AI yang multimodal ini gitu. So that's why. Nah ini kita lihat dia udah ngebuka TikTok lagi searching event-eventnya. Nih aku nggak ngegerakin kursorku sama sekali ya, nih bisa dilihat kursorku. Dia gerak sendiri. Mungkin tangan bisa ditunjukin ke kamera Sin. Oh tangannya nih. Yes. Sambil nunggu, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Betulnya untuk mulai teman-teman juga nggak perlu hal yang fancy banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dulu ngelihat vibe-nya kan orang kayak harus butuh Mac Mini nih untuk bikin AI agent. Sebenarnya nggak juga sih teman-teman. Kita pakai komputer Dell jadul yang mini PC aja juga sebenarnya udah cukup. Karena kenapa? Karena kita kan pakainya modelnya yang dari cloud ya. Yang bikin berat tuh sebenarnya kalau misalnya kita mau modelnya yang lokal model. Nah, itu biasanya orang yang butuh Mac Mini dengan RAM 64 GB, 128 GB itu biasanya untuk menggunakan lokal LLM gitu. Tapi kalau misalnya model kita di cloud, ya maka nggak perlu komputer yang besar yang ya. Oh ya, Om Eda. Yes, ada apa tuh, Om? Sebenarnya mau ngangkat jempol, tapi nggak ada jempol bentuknya. Nanya, ini keywordnya gimana nentuin Zen? Maksudnya kenapa dia nyari keyword ini? Apakah kita load dulu, apakah dari skill? Kan pasti ada patternnya kan. Ini aku nggak ngasih keyword apapun sama sekali. Aku cuma ngasih promnya sesimpel ini doang. Saya owner F&B micro business di Jakarta Selatan. Find me interesting event for me to open booth. Nah, yang namanya AI model, large language model, dia tuh kan punya knowledge yang sudah tertanam di modelnya tersebut. Itu kan hasil trainingnya, hasil mereka scraping datanya and all that, right? Jadi keyword-keyword yang mereka gunakan pada saat menggunakan tools ini murni dari AI-nya sendiri based on knowledge yang mereka punya gitu. Biasanya kalau misalnya ada something yang nggak ada di knowledge base si AI model tersebut, mereka akan searching menggunakan search engine untuk cari tahu baru mereka eksekusi gitu. Jadi we don't need to explicitly tell that hey menggunakan keyword ini. Ya bisa aja sih kalau kita mau hasilnya sangat predictable ya. Tapi kalau misalnya enggak ya maka kita bisa cukup kasih prompt yang cukup bebas seperti ini dan dia akan acting sendiri gitu sih, Om Eda. Itu cukup reliable ya keyword. Itu kan kalau di SEO berarti kan sebenarnya main keyword ya. Kalau anak SEO biasanya keyword research dulu. Tapi biasanya kalau begini dikasih task open ended begini dia cukup reliable ya. Based on experience aku cukup reliable. Mungkin karena knowledge base dari AI sekarang tuh juga udah sangat lumayan besar ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dengar orang cloud dan orang open AI itu udah bilang kalau misalnya mereka tuh udah nge-scrap sebagian besar dari ya apa yang ada di internet gitu ya kan. There is even nggak tahu real apa enggak ya, cuman ada anekdot di Twitter tuh yang bilang kalau misalnya apa yang ada di chat GPT saat ini ya udah keseluruhan internet yang ada sekarang gitu. Jadi mau nyari data di mana lagi gitu ya kan. So that's why knowledge base-nya udah cukup deep. Selama AI model kita tuh nggak yang terlalu nggak terlalu parameter rendah, harusnya sih cukup gitu ini ya. Kayak contohnya ini aku di sini aku pakai model dari China namanya Minimax M3.
Itu dia bisa mengeksekusi hal ini sih. Gitu. Jadi lanjut pertanyaannya. Ini kan tadi dirimu bilang mengasumsikan semua informasi basisnya teks. Nah, Ya. kalau ini kan kadang-kadang ada bentuk ke dalam gambar, ada yang bergerak maupun ada yang audio. Itu kebaca juga sama si AI-nya. Nah, ini kita coba deep down ke script apa yang dibuat oleh AI-nya ya. Jadi yang bakal dibaca oleh AI-nya dalam task ini adalah pertama gambar, karena dia akan capture screenshot dan juga teks. Teks itu termasuk caption, HTML, komen, semuanya itu bakal dibaca sama dia. Nah, kalau kita masuk ke sini, lalu open cloud, lalu workspace. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih script yang dibuat. Kita masuk ke detection result, shot. Nah, kita coba lihat dulu deh. Ini foldernya dia taruh di mana ya? Dia taruh di reach. Scrollnya sensitif sekali. Sorry. TMP TikTok event. Oke. Dia taruh di sini nih. Berarti kita cari aja di sini. TMP, lalu events. Nah, ini hasil-hasil outputnya dia nih. Screenshot-screenshotnya dia capture. Terus apa yang ada di dalam bentuk teks semuanya dia capture. Bisa kita buka nggak ya JSON-nya? Open with text editor. Nah, dia nge-capture captionnya, dia nge-capture autornya siapa, linknya apa gitu. Jadi semuanya berbasis teks, tapi karena modelnya itu kita menggunakan multimodal, maka gambar ini pun nanti akan dianalisis bukan sebagai teks, tapi sebagai gambar menggunakan model yang multimodal. Gitu sih. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama Meda. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nanya juga dong Zen. Yes. Itu kan dia berarti auto capture gitu ya screen-nya. Terus kayak frekuensi atau apa itu dia judging sendiri atau kita preset konfigurasinya ya? Judging sendiri. Yes. Jadi di sini nih script Python-nya dia. Di script ini ya dia ngebuat kapan dia harus keyword-keywordnya ada apa aja, kayak contohnya di sini. Ini keyword-keyword yang dia pakai, ini dia nge-generate sendiri. Terus kapan dia ngelakuin actionnya apa aja, nge-screenshot. Biasa nih kalau screenshot itu namanya shot ya. Nah, kapan dia ngambil screenshot, kapan dia ngambil captionnya, itu dia ngelakuin semuanya sendiri gitu sih. Jadi kita nggak perlu ngasih prompt yang sangat detail, unless kalau misalnya kita pengen hasilnya benar-benar sesuai ekspektasi kita banget gitu. Kayak contohnya kita pengen, tolong dong fokusnya ke event yang cuma ada di Kemayoran doang, especially event ini. Ya nggak apa-apa, kita bisa bilang aja gitu. Cuman kalau misalnya enggak ya, the agent is smart enough to define it on its own gitu sih. Ini aku pakai Minimax yang cukup murah, per bulannya tuh cuma $10 ya. Di itu pun aku nggak pernah lebih dari 10% penggunaannya setiap minggu. Gitu sih, Mas Adi. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Mumpung. Dan tadi di salah satu script itu kan ada timeout, Twitter timeout gitu ya. Pertanyaannya kan si browser ini mencoba untuk meniru user beneran kan. Kalau terlalu agresif, beberapa situs ada flagging, lihat wah ini bot nih perilakunya bukan manusia. Berarti either kita masukin atau dia bisa mendeteksi bahwa untuk Twitter tuh batasnya segini, untuk Facebook batasnya segini. Sampel deh, Shopee itu dia lumayan agresif tuh, kalau orang terlalu cepat dia akan flagging terus keluarin captcha. Ya nggak cuma Shopee sih, yang lain juga kalau terlalu agresif dia akan begitu. Apakah deteksi itunya ada di dia? Nah, kalau untuk
ngomongin bot deteksi ini sebenarnya materi yang aku present di sesi kemarin nih kebetulan Medo. Itu tergantung dari skills dan tools yang available untuk si AI-nya. Untuk AI ini aku pakai skills yang aku buat, namanya Camofox Browse. Camofox Browse Cloud Hub. Pakai ini dulu aja, lalu kita cari Camofox Browse ya. Jadi di skill ini aku udah set supaya AI-nya tuh menggunakan sebuah browser namanya Camofox. Dia tuh emang browser anti-bot detection. Tapi ya everything di dunia cyber security ya teman-teman ya. It's always evolving ya, bisa jadi minggu depan udah diblok ya, bisa jadi juga gitu. Cuman per saat ini belum terblok karena Camofox ini punya yang pertama evasion or anti-detect measure yang ada di engine levelnya dia. Terus yang kedua dia tuh juga punya yang namanya human behavior cursor movement gitu. Jadi behavior kursornya, terus behavior keystroke-nya itu dia menyamakan seperti manusia. So it will be harder to detect. Based on apa yang aku present kemarin, si Camofox ini berhasil nge-solve semua bot detection yang ada yang biasa dipakai oleh orang-orang saat ini. Contohnya ini aku share screen slide-ku yang kemarin ya. Ya. Nah, kelihatan ya. Nah, menggunakan tools bawaan dari OpenCloud, semuanya tuh terdeteksi sebagai bot ya. Browser scan, CleanTalk, Zenisoft, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya menggunakan si Camofox ini semuanya pass gitu. Everything is pass. Cuman ada beberapa website yang berhasil ngedetect kalau ada masking, tapi nggak ada automated behavior. Yang satu juga authenticity 90% simply karena ada language mismatch. Yang satu nih karena dia jalannya headless. Tapi begitu kita jalannya di headed mode, semuanya tidak mendeteksi kalau misalnya ini adalah bot. Ini seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah website CleanTalk, Zenisoft. Dia tuh ngedeteksi gerakan behavior mouse dan lain-lain. Dan kita bisa lihat di sini botnya ngepindahin mouse seperti manusia dan Indian hasilnya adalah looks human. Gitu. Di ini juga intoli.com semuanya terlihat pass kecuali Chrome karena ini pakai Firefox bukan pakai Chrome. Terus pixel scan, no automated behavior detected, semuanya pass kecuali fingerprintnya. Terus browser leak dan ya di sini juga di Fake Vision terlihat 0% fraud score. Jadi per saat ini si Camofox ini berhasil untuk tidak terdeteksi. Apakah akan seterusnya seperti itu? Ya enggak juga, karena yang namanya cyber security itu always evolving. Tapi ya penting juga buat kita untuk stay up to date dengan trennya gitu sih. Nah kalau menurut aku pribadi sih ini tergantung ngomongin ethics ya. Karena beberapa orang pasti bilang kayak, wah nih di TOS website-nya nggak boleh untuk pakai bot. Kenapa lo pakai bot? Kenapa lo bahkan pakai bot evasion teknik gitu ya kan? Kalau buat aku pribadi, aku ngerasa ada dua tipe bot gitu. Yang pertama ya tipe bot yang memang tugasnya itu for scraping ya, not for personal use, it's for business use gitu. Jadi yang kayak dia benar-benar creating banyak banget fake account, terus commenting banyak banget stuff, or even scraping that much amount of data gitu. Dan personal bot, aku ngerasa si AI agent ini yang aku pakai sebagai personal bot, so it become an extension of me. That's why I use it for stuff like this gitu sih. Tapi again itu masalah perspektif. Ada juga perusahaan yang bilang kalau semua AI agent harus beli subscription sendiri dan terpisah dari user yang punya gitu. Jadi karena ini mungkin masih baru ya. OpenCloud sendiri juga umurnya baru berapa? Belum setahun. Jadi people are still figuring out how to maneuver in this space gitu sih. Gitu teman-teman. Ada yes. Itu sharing pas kapan? Oh itu kebetulan kemarin lagi ada meet up OpenCloud di Jakarta ininya. Kalau
scraping website bisa pakai ya kayak gini juga ya. Sekarang soalnya kan sekarang scraping website kayaknya udah susah ya. Maksudnya kayak waktu beberapa bulan lalu bahkan ngasih link ke Gemini aja terus bisa dia satu link gitu ya, misalnya ada FAQ-nya apa terus langsung di bawah-bawahnya dia bisa dapat gitu. Kemarin barusan tadi nyoba lagi ada beberapa yang dia nggak bisa dapat gitu lah. Betul. Jadi karena measure of the bot detection juga kan evolving terus. Waktu pertama kali AI punya tools untuk kayak gini ya detection-nya belum se-advance sekarang, that's why bisa ke-pass. Cuman kalau sekarang si Camofox ini masih menjadi salah satu yang belum banyak yang bisa ngedeteksi gitu. That's why sekarang nih botnya lagi nge-scrap TikTok nih dan dia works gitu. Gitu sih. Saat ini sejauh ini si Camofox berhasil kepake untuk TikTok, Google, Tokopedia juga bisa gitu. Cuman ya apakah minggu depan masih bisa atau enggak ya bisa jadi udah enggak gitu. Cuman ya we need to keep up to date with the trends aja sih gitu. Thank you. Siap, thank you Dit. Nah by the way, kalau misalnya kita ngerasa at any point of time, wah nih botnya kayaknya udah cukup deh, research-nya segini dulu aja. Kita juga bisa untuk minta dia untuk stop dan present the results so far. Stop, please present us the results so far to me. Nah. Karena kalau misalnya kita nggak kasih limit, misalkan untuk botnya only find me 10 event in Jakarta Selatan, ya maka dia akan terus mencari sampai it satisfy their own requirement, dan terkadang itu bakal lumayan panjang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kayaknya either waktunya udah cukup panjang deh atau kayaknya dia udah cukup banyak research-nya deh, kita bisa nge-stop dan kita minta untuk present how's the result so far gitu. Ya, ini dia lagi nge-analyze sekarang apa aja yang udah dia dapatkan. Nanti kita lihat hasilnya gitu. Cuman sambil nunggu, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Pertanyaannya mulai dari mana ya? Sebenarnya kalau misalnya mau mulai, menurut aku open cloud itu salah satu starting point yang cukup oke. Tapi tadi kita butuh degree of separation. Makanya bisa kalau misalnya teman-teman punya hardware terpisah gitu ya, either laptop jadul aja gitu, laptop jadul dengan RAM 4 GB dual core at least, itu udah bisa dipakai untuk mulai. Atau kalau misalnya nggak punya, teman-teman juga bisa buat virtual machine di dalam laptop teman-teman, cukup install Ubuntu aja itu juga bisa gitu. Biasanya minimum butuh RAM 4 GB untuk si mesin yang running open cloud-nya sih gitu. Kalau misalnya nggak ada juga, teman-teman mungkin punya HP yang jadul, ada namanya Pico Cloud. Itu mirip kayak open cloud tapi dia buatan China. Itu bisa dipakai juga untuk deploying AI agents nih, project yang namanya Pico Cloud. Nah, ini versi kecilnya open cloud gitu. Ya, cuman capability dan tools-nya juga bakal menyesuaikan ya. Saat ini sih yang paling ngetrend dan paling rame tuh open cloud dan Hermes, itu yang paling banyak plugin tools skill-nya. Tapi kalau misalnya hardware-nya limited ya bisa pakai Pico Cloud, nanti tinggal di-adjust aja gitu sih. It can even run with on device under 10 MB RAM. Jadi cukup kecil. Mungkin nanti setelah demo yang TikTok ini selesai, aku bakal ngedemoin gimana nginstal open cloud dari awal sampai running gitu sih teman-teman. Kalau digabungin sama device yang biasa kita pakai gitu, kan tadi degree separation ngaruhnya kemana aja gitu ya? Nah, kalau misalnya di virtual machine maka aman, karena apa yang ada di virtual machine kan nggak bisa mengakses main machine kita. Cuman kalau misalnya kita install di laptop kita secara langsung, aku sangat tidak menganjurkan sih, karena AI can hallucinate, dan tadi juga di slide yang aku share di awal ya, ini case-nya
Sorry. Nah, ini case-nya juga bukan orang yang kaleng-kaleng ya, principal engineer dari Y Combinator Startup sama Safety and Alignment of Meta. Even mereka juga AI-nya bisa hallucinating gitu. Cloud-nya yang nggak diboleh. Apa sih ngedelete? Apanya deh? Ada yang apa ngedelete data apa gitu ya? Yes, betul. Ini yang satu dia nge-write di luar dari workspace-nya walaupun itu dia nggak dibolehin. Yang satunya lagi ngehapus inbox walaupun udah dibilangin always confirm before acting gitu. Jadi degree of separation ini penting. Kalau aku pribadi ya, aku ya udah nge-treat agent ini kayak sebagai orang terpisah tapi yang sebagai asisten kita gitu loh. Jadi ya aku kasih akun terpisah, hardware virtual machine terpisah. Cuman ya it can help me doing my task gitu sih. Padahal dia udah confirm before acting gitu ya? Yes. it can hallucinate. Dan tadi ya, yang namanya AI kan juga ada context window-nya dan tergantung modelnya juga ya. Kadang-kadang pas AI-nya tuh udah full context window, bukan kadang-kadang sini selalu terjadi. Pas AI itu udah full context window, itu akan terjadi yang namanya compaction. Dia akan men-summarize everything yang ada di past conversation, baru dimulai new conversation baru dengan hasil summary ini. Jadi pas konteks window-nya udah habis, kita udah ngasih guardrails banyak banget gitu. Bisa jadi pas compaction ini terjadi nggak ke-include guardrails-nya. Jadi ya sama dia ya. gitu sih. Makanya degree of separation-nya ini sangat penting sih menurut aku. Sangat besar resikonya kalau misalnya kita deploy di device yang jadi daily driver kita. Oke. Jadi install VM kalau di Mac pakai apa ya? Bisa pakai UTM. Kalau yang gratis pakai UTM, kalau berbayar pakai Parallels. Cukup install Ubuntu aja itu bisa. UTM. Wah, Mas Singgi, halo Mas Singgi. Ini mah Mas Singgi suhu saya justru udah banyak banget nih pasti agent-nya. Jagoan itu Zen. Jagoan, iya ini aduh. Merendah itu, merendah. Merendah ini mah Mas Singgi mah. Jagoan neon. By the way, ini AI-nya udah selesai ya, kita bisa lihat. Dan di sini adalah hasil dari research di TikTok tadi. Kita minta AI-nya untuk gathering informasi event yang terjadi 1-2 Agustus dan hasilnya adalah ini ya. Festival Bangor Fest. Nah, ini ada di TikTok ini, kita coba buka TikTok-nya. Nah. Wait. On high food. Ini kayaknya date is right separate Bangor Post has oke. Kayaknya ini dia dapat infonya dari komen nih berarti nih. Ini ya, coba kita lihat ya. Either komen atau related content karena di sini juga ada related content. Coba kita lihat. Ya, bisa jadi dia dapat dari things you might like di sini sih. Makanya pas kita klik postnya nggak ada, coba kita buka yang ini. Ini tentang event Jakarta Go Crazy Burger. Bisa jadi halusinasi juga ya. Bukan halusinasi, bisa jadi source-nya bukan dari main kontennya. Terus coba lagi untuk ini GNB Block M Festival. Coba kita buka. Nah, yang ini valid nih eventnya 31 Juli sampai 2 Agustus gitu. Nah, mungkin promku juga terlalu broad ya tadi ya. Jadinya AI-nya nge-capture nggak cuman yang dari main kontennya doang, tapi yang dari you might like-nya itu juga. Sehingga kita nggak bisa nge-trace lagi sentimennya. Gitu. Itu perlu ditambahin lagi di promnya juga gitu sih kayaknya. Yes, tapi hasilnya adalah ini. Gitu. Ya itu sih kita perlu iterasi lagi promnya. Mungkin kita langsung tambahin aja sekarang ya.
some of the content, some of the URL is invalid. Please only give me URL to the main content that you refer. Yes. Cuman apakah datanya ada atau enggak? Coba kita cek ya. Festival Bangor Volume 4 seharusnya benar di tanggal 8-9 Agustus karena dia dapatnya either dari komen atau dari related content. Nah, bener kan, Bangor Fest 8-9 Agustus. Dan di sini dia bilang right outside of your window gitu. Jadi datanya benar, cuman sumber datanya yang salah karena URL-nya ini nggak dari main content yang dia scrap gitu sih. Oke, nah mungkin sambil kita nunggu dia untuk getter yang ini ya, aku bisa lanjut dengan prosesi how to install OpenClaw sampai bisa dipakai gitu. Cuman sebelum itu ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman? Is there any question? Belum ada? Ini aku lagi mau download UTM, terus langsung pilih aja yang salah satu ini Ubuntu gitu ya misalnya. Habis download UTM, perlu download juga Ubuntu-nya. Nanti ada guide-nya sih di situ. Jadi di aplikasi UTM-nya, create new virtual machine, terus pilih virtualize, terus Linux. Nanti ada guide-nya buat Ubuntu. Kok ini udah langsung Ubuntu for UTM ya? Oh, ada kah? Hah? Boleh share screen, Dit? Boleh. Ada apaan, Dit? Ada cinta. Eja. Anjay. Ada. Oh. Tadi kesini. Ini kan bener ya? Download. Iya, itu yang udah langsung jadi image ya. Udah langsung jadi image ya kalau gini. Iya. Oke, dia di download formatnya sebagai apa? Sebagai zip. Ada torrent, ada zip. Zip berarti. Kalau zip nggak tahu isinya apa. Itu dari Mas Singgi tuh ada saran yang XFCE aja biar tinggal running. XFCE di mana tuh? Di mana tuh Mas Singgi? Ya, XFCE lebih enteng daripada Debian ya. Gitu. Oh, iya. Nah, itu disuruh lama juga kan ya? Di UTM galerinya. Oh. Galeri mana sih galeri? Varian itu. Nah, tinggal pilih yang mana ya. Apa? Ecstasy apa tadi? XFCE. XFCE. Nah, Debian ini ya. Terus. Aduh, technical ya. Download ya? Download apa nih? Gue udah kayak ini. Cuy, itu ARM 64 bukan X86. ada runningnya di device apa? Mac ini apa? MacBook M Oh series. iya. Dia pakai ARM benar-benar. Yes. Kalau pakai MacBook langsung download aja. M5. Wih, gas. Belum kelar cicilannya. gas bisa langsung download. Terus apa? Download ya? Download, yes. Gue udah kayak nenek-nenek belajar pakai handphone ini. Ntar agentnya suruh kerja lah buat ngelunasin cicilannya. Nah. Shutdown. Suruh shutdown lah masing. Ntar shutdown. Oke, downloading. Bisa kali ya promptingnya tolong recokin saya kalau lagi kerja gitu ya. Ya bisa aja sih Mas Ari. Aku pribadi tuh banyak pakai si agent ini untuk analyze data kesehatan, kayak misal data dari timbangan, data hasil medical check up mingguan tuh aku kirim ke agent untuk analisis trennya. Terus juga reminder obat. Terakhir cek kolesterol 225. Aduh. Iya, aku juga tinggi banget, makanya kayak aduh nih perlu apa nih yang salah, makanya aku
cek trennya tiap minggu, terus dia bisa ngasilin graph juga gitu, kayak wah oke lah. Suruh saya berdiri kalau udah kelamaan duduk gitu. Itu udah download berarti? Lagi download tuh. Lagi download, oke. Obrolan umur 35 plus 4xx. 4xs. Tasdit. Sambil nunggu berarti aku lanjut ya ke how to install OpenClaw-nya. Ya, justru kan nungguin yang itu tadi. Oh iya. Hasilnya tadi gimana? Udah kelar belum? Coba aku cek dulu ya hasilnya. Belum, dia masih ongoing sih ini. Yes, dia masih searching, masih gathering di URL. Saran agent apa ya yang bagus? Sebenarnya sekarang model-model Cina lagi bagus sih Mas Singgi. Kayak Poem, Kimi, Minimax tuh menurut aku lumayan oke tuh ininya. Apalagi untuk agentic task ya. Minimax ya. Cuman kalau misalnya buat task yang butuh ngebikin plan gitu ya, atau task yang bener-bener butuh intelligence tinggi, aku masih pakai Clouda sih saat ini. Mas, ini. 48 sama Fable tuh masih oke. Walaupun Fable sekarang udah nggak masuk. Pakai Cloud Desktop. Cloud Desktop, yes. Cowork ya? Apa sih? Cowork, yes. Yang isolated-nya itu. Cuman kalau misalnya untuk agentic, aku pakai OpenClaw semua. Gitu. Mas Singgi pakai model apa sekarang? Ini lagi belajar sama aja, belajar agentic. Mana ada enggak? Aduh. Gue butuh nge-scrap website gitu ya buat kompetitor analisis gitu. Mendingan pakai yang diajarin Zen ini, berarti pakai OpenClaw, terus pakai Kimi atau apa, minta ada buat ngelisin fiturnya di dia ada apa aja gitu sih. Yes, jauh lebih murah dibanding pakai cloud. Karena cloud cowork itu untuk dia doing browser task and things like that itu dia driven by screenshot. Jadi dia nge-screenshot page-nya, terus lihat apa yang perlu diklik, baru dia write script-nya, klik apa, screenshot lagi gitu. Jadi kayak dia ngeproses video berarti ya. Jadi kayak per frame gitu kan. Iya. Expensive gitu ya. Very expensive on the token sih. Kalau video kan gitu ya, misalnya kita upload video, terus itu gue coba ini abis ngetes gitu kan di videoin, terus taruh gitu. Nggak lama habis itu habis buat kan upload per 4 jam ya. Tunggu 4 jam lagi. Oke. Ngeproses gambar sama video tuh emang besar banget. Berapa 3 menit kayaknya. Langsung habis tuh limitnya. Dia berarti kan dia ngepotong-potongnya sama aja kayak ini kan, dia nge-capture potong-potong videonya per berapa frame-nya kan. Betul. Dan lebih expensive dibanding kalau si tadi ya pakai Camofox nih, dia pakai Playwright. Jadi dia benar-benar ngelihat HTML-nya, terus elemen-elemen yang ada di dalam apa nih yang kira-kira jadi button ini, baru dia write script-nya seperti itu. Kalau misalnya nggak works, dia looping, reframe lagi script-nya, refine lagi script-nya, baru dia running lagi gitu. Jadi kayak lebih irit token lah gitu. Si Camofox-nya itu gimana? Camofox-nya aku kirim linknya ya. Oh, itu nanti di installnya di dalam virtual machine-nya ini ya. Tinggal klik, kata Singgi. Tinggal klik. Gimana sih tadi? Expanding Debian. Sambil nungguin hasilnya Zen. Internetnya kencang juga, Dit. Apa? Internetnya ya? Kencang. 800 mega doang. Ini gimana sih? Buka UTM-nya dulu, terus buka UTM-nya terus run dari UTM. Buka di command prompt. Itu baru image-nya kan ya, berarti perlu download aplikasi UTM-nya dulu juga. Oh iya, ini belum ya? Iya. Ya Allah, benar-benar kayak nenek-nenek belajar handphone. mac.getutm.com. Yes. Nah, yang download itu tuh. Iya. Oke, CLI aja, Mas Adit. Ya, bagus.
Iya ampun, udah nikah. CLI, wah. UTM. Oh benar, ngeri Wah, kecepatannya ngeri. cepet banget internet. Ngeri, ngeri. Ya, Merendah desain. ya upgrade. 200 giga, 17 mega, 7 detik. Luar biasa. Seriusan deh ini gue udah Saya yakin bakal di home ini. malu ngobrol sama kalian tuh, gue udah nggak ngerti teknologi gimana ya. Enggak, itu mah karena udah tinggal ngebiasain aja itu mah. Ini lagi membiasakan lagi. Nah, UTM. UTM. buat teman-teman yang lain yang mau nyoba juga malam ini selain Adit, siapa lagi? Lagi download. Lagi download gaskan Omedo. Omedo di Mac juga? Enggak, gue di rakyat jelata aja pakai Windows. Oh, berarti pakai VMware gitu ya Om ya? Nih, Nah, ini lagi jalan VirtualBox. gas. Browse UTM Gallery kan udah browse ya tadi ya. Langsung ini. Iya, browser yang gelari. Itu Windowsnya Windows desktop apa server? Ngaku-ngaku sudah apa? Weh. Browser gimana sih? Salah tadi. Tadi value UTM aja, Dit. Iya, mana sih ininya? Di Plus ini aja. Ini plus ya. iya, open. Open. Iya, Terus file yang tadi. Keluar semua dokumen gua kelihatan. Ya kalau sama kalian gua Penawaran gaji google.com. Waduh. amin. Kalau sama kalian gua bodo amat. Share whole desktop. Debian. Nah, cakep. Kalau sama orang kantor share Chrome tab. Udah ya. Terus ini ya. Tapi Zen nanya dong, kalau misalnya kita running native dari Mac-nya misalnya, instead of pakai virtualize, ada kekurangannya nggak sih? Running si Open Cloud-nya langsung dari Mac gitu, Mas Enggi. Sebenarnya kekurangan enggak sih, cuman yang tadi ya degree of separation ya kalau di main machine ya. Karena dia jadi punya akses ke whole sistem kita gitu. Even tadi ya ada case di mana orang udah ngedefine kalau misalnya si cloud code-nya itu cuman workspace-nya di folder ini aja. Cuman ya they can find a way to access file in another folder gitu loh ini. Jadi makanya better tetap ada degree of separation-nya itu sih. Jadi isolated lebih baik karena kita bisa menekan risiko ngambil data yang nggak diperlukan. Betul, true. Minimum di VM sih ini ya. Aku actually nggak nyaranin pakai Docker actually kalau untuk keperluan Open Cloud, karena dari experience-ku pribadi begitu nggak ada beberapa data yang emang harus persisten gitu sih. Minimal kalau di Docker kan ya dia bakal wipe cuman beberapa folder yang di-define di parameternya aja gitu kan yang Iya, Docker juga kan ada yang langsung Open Cloud Docker yang udah buatin kan. Yes, dia nyediain ada yang nyediain Docker image-nya juga. Cuman dari experience-ku nggak work well sih dibanding pakai VM Mas ini. Jadi bisa pakai Docker. Oh, Docker berarti di cloud dong ya? Cepet banget. Jadi aja. Di lokal juga bisa. Oke. Kok minta username? Passwordnya Debian kalau nggak salah tadi ini. Ada default-nya. Kalau nggak salah Adi Ting lah. Adi Ting. Gue masukin password WiFi gue tadi nggak bisa. Oke, cakep. Udah tuh ya. Tuh, CLI.
Nah, Adit berarti tinggal running script ini aja, Dit. Oh, buat install OpenCloud-nya ya? Yes. Ini bisa copy paste nggak sih? Harusnya bisa di UTM. Paste ya. Perlu si curl dan lain-lain sampai bash itu keseluruhannya. Apa? Curl. Seluruh the whole command-nya. Jadi yang curl, strip apa sampai akhir bash itu di copy-nya. Ya Allah. Copy. Oh, salah. Salah. Loh. Ya Allah. Bener-bener dosa kalian nggak sabar ngajarin emak gue belajar handphone. Nah, the whole command-nya, jadi dari curl sampai bash yang di copy. Oh ya ampun. Yes. Nah, dah. Oh, curl-nya bahkan belum terinstall. Oke. Install curl gimana? Install curl pakai command ini. apt-get. Sudo apt, iya. Sudo apt install curl. Sudo apt. Apt pakai minus ya? Nggak pakai minus. Oke. Sudo. Ya Allah, sudah. Nah, cakep. Perlu apt update dulu nggak itu? Oh iya, apt update dulu berarti ya. Sudo apt update. Udah lama sekali. Oke, coba lagi berarti yang tadi. Yes. Yang curl-nya dulu. Iya, ini curl. Oh, kan yang apt install. Install curl dulu. Yes. Itu, ya. Ya besar ya, case sensitive. Bisa. Oh iya benar. Oke, sip. Berarti udah bisa sekarang harusnya. Wih. I'll do the boring stuff. Tadi tuh dikasih berapa ya defaultnya RAM-nya tuh kalau nggak salah cuma 2 atau 4 ya? 4 GB harusnya sih dari UTM Gallery ya. Iya. Defaultnya 4 ya? Bisa di-expand nggak sih? Bisa. Di file virtual machine. 1 GB ternyata yang Debian XFCE ya. Lo perlu di-upgrade dulu. Oh iya. Beli RAM dulu Mas Adu. Beli RAM dulu. Nunggu ini kelar dulu juga nggak apa-apa sih. Iya. Yang Zen gimana, masih jalan tuh? Wait, coba ya. Masih actually dia looping sekarang. Wait, coba aku ini ya. Kayak promptku terlalu broad deh, berarti. Oke, coba kita redefine lagi. Coba scraping website tuh, Pak. Wah. Coba ya. Gampang aja kali maksudnya. Kalau website apa nih? Contohnya nih, website apa? Gini. Langsung aja case yang mau gue kerjain. Boleh. Tapi rekamannya nanti kita edit ya berarti ya. Oh iya, rekamannya. Nggak apa-apa sih. Atau kita closing dulu aja, terus stop recording, habis itu kita lanjut. Boleh. Asik. Masuk Vegas Flow ya. Teman-teman yang online yang nonton, kita stop recording dulu ya. Emang ada yang mau ke YouTube ya? Recordingnya masih jalan, ya ntar mau ditaruh di YouTube. Kita stop recording dulu ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah. Dadah.